Halo semuanya dan teman-teman sekalian. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang hal yang cukup lumayan penting buat kalian yang memiliki usaha atau mungkin lagi berencana buat bikin brand sendiri. Yap, kita bakal ngomongin soal pendaftaran merek dagang. Apakah kalian pernah terpikir kalau brand-brand besar seperti Starbucks, Nike, Apple, McDonald, ataupun brand lokal seperti Indomie, Tokopedia, ataupun Gojek, ketika melihat logo-logo itu kalian langsung bisa mengenali produk atau jasa yang mereka tawarkan atau punya. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan dari sebuah merek dagang. Tapi pernah kepikiran kalau gimana merek-merek itu nggak dilindungi? Bisa aja ada pihak yang meniru atau bahkan ingin mengambil alih brand-brand tersebut. Dan bayangkan saja kalau tiba-tiba ada Starbucks palsu yang muncul di pinggir jalan dengan kopi yang mirip tapi kualitasnya asal-asalan. Pasti kita akan dibingungkan dan akan merusak reputasi brand-brand aslinya. Sebelum masuk lebih dalam, kita pikirkan lagi, kenapa di negara perlu turun tangan buat ngatur hak merek? Kenapa kita nggak bisa asal pakai aja? Nah, ini dia yang sering nggak disadari. Merek itu bukan cuma sekedar nama atau logo, tapi identitas yang punya nilai ekonomi tinggi. Kalau nggak ada aturan yang ngatur, bisa-bisa banyak merek besar yang tiba-tiba hilang dari pasaran karena direbut oleh pihak lain. Ini bukan cuma urusan bisnis, tapi juga ada kaitannya dengan kestabilan ekonomi. Jadi gini, bagi yang belum tahu atau udah tapi masih belum paham betul sebenarnya brand atau merek usaha itu punya hak yang disebut sebagai hak atas merek. Nah, hal ini udah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek indikasi geografis. Intinya, hak atas merek ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara ke pemilik merek yang udah terdaftar. Jadi kalau merek kalian udah terdaftar, kalian bisa pakai sendiri atau bahkan kasih izin ke pihak lain buat pakai merek itu lewat sistem yang namanya lisensi. Kalau kalian belum tahu dan ingin lebih tahu lebih dalam tentang sistem yang disebut dengan lisensi ini, jadi lisensi ini merupakan strategi
nasional buat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Gak bisa lagi ada pihak-pihak nakal kayak menjiplak merek lain tanpa izin. Karena kalau itu dibiarkan, yang untung bukan pelaku usaha yang inovatif, tapi mereka yang cuma meniru tanpa usaha. Kenapa pendaftaran merek itu penting? Itu simple. Dengan daftar merek, kita bisa melindungi identitas bisnis kita dari pihak-pihak yang mungkin aja nyoba pakai merek kita tanpa izin. Selain itu, pendaftaran ini juga mencegah sengketa hukum di masa depan. Pasti kita nggak akan mau udah susah-susah bangun brand, malah tiba-tiba brand itu direbut orang lain. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan sekedar urusan bisnis individu. Ini juga nyumbang ke daya saing nasional. Negara-negara maju udah dari dulu banget sadar betapa pentingnya kekayaan intelektual. Makanya mereka punya sistem perlindungan merek yang kuat. Kalau kita nggak ikutan untuk beradaptasi, tiba-tiba produk lokal kita malah kalah di pasar internasional. Nah, kabar baiknya, sekarang daftar merek itu udah bisa dilakukan secara online ataupun daring lewat website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di dgip.co.id. Jadi kalian nggak perlu ribet untuk datang ke kantornya langsung, cukup daftar lewat website merek.dgip.co.id dan ikuti langkah-langkah berikut yang aku akan kasih tahu ke kalian semua. Jadi yang pertama, pastikan kalian akan membuat akun. Setelah akun selesai dibuat, login ke akun merek kalian, lalu pilih permohonan online, pilih tipe permohonan, masukkan data permohon. Jika ada konsultan kekayaan intelektual, isi bagian kuasa. Jika ada punya hak prioritas, isi bagian prioritas. Masukkan data merek, masukkan data kelas, lalu unggah dalam pernyataan, buat billing dan lakukan pembayaran, lalu cek kembali semua data dan klik selesai. Lalu kalian tinggal unduh untuk data terima pemohonan. Setelah semua proses ini selesai, merek yang kalian daftarkan bakal mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Dan juga banyak nanya nih, kalau berapa sih biaya buat daftar merek? Nah, biaya pendaftaran ini udah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tarifnya berkisar antara 500.000 sampai 2 juta rupiah tergantung kelas barang atau jasa kalian yang daftarin. Buat kalian yang punya usaha UMKM, tenang saja, ada harga khususnya yaitu 500.000 per kelas, jadi lebih terjangkau.
Tapi di sini kita juga ada kritikan karena kenapa masih ada biaya yang harus dibayarkan oleh UMKM. Kalau memang pemerintah ingin membangun ekonomi rakyat, bukankah seharusnya ada insentif yang lebih jelas? Apakah biaya digunakan secara transparan untuk pembangunan sistem kekayaan intelektual? Dan hal-hal seperti ini perlu terus kita pertanyakan biar sistemnya makin baik. Oke teman-teman, udah jelas kenapa pendaftaran merek itu penting banget. Jadi kalau kalian punya brand, logo, usaha yang udah jelas, jangan unda-unda lagi, segera daftarkan merek kalian sebelum ada pihak lain yang dulu yang klaim. Tapi ingat, ini bukan cuma soal bisnis individu, ini soal bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan melindungi hak merek, kita juga ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat dan mandiri. Jadi jaga hak dan identitas usaha kita sendiri. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman daftar merek, ya bisa japri by WA biar saya tahu juga pengalaman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. 4 kata yang bisa mewakili video ini: lindungi bisnismu, daftarkan merekmu. Saya Stefanus Gabriel Haurisa dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara dengan 3 NIM akhir 176. Bye.